Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Girl in the Photographs yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang wanita bernama Britney dan Janet yang baru selesai menonton film horor di bioskop kota Spearfish. Selepas menonton, Janet dan Britney memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dikarenakan Janet yang ingin belajar di rumah. Saat Janet berkendara dengan mobil menuju rumahnya, dia tidak menyadari ada sebuah mobil truk berwarna merah yang mulai mengikutinya dari belakang. Sesampai di rumah, Janet langsung ditangkap oleh dua sosok psikopat bertopeng. Diketahui bahwa kedua psikopat itu adalah psikopat bersaudara bernama Tom dan Gary. Kemudian Tom mulai menyiksa Janet serta memotret Janet ketika dia sedang disiksa. Potret penyiksaan Janet kemudian diletakkan oleh Tom di sebuah papan pengumuman yang berada di sebuah supermarket. Seorang wanita bernama Colin yang kebetulan menjadi karyawan di supermarket itu menemukan foto penyiksaan Janet yang diletakkan di sana. Colin pun merasa khawatir dan mulai menelpon kepolisian untuk melaporkan tentang foto penyiksaan yang dia temukan. Namun bukannya diselidiki, kepolisian malah menganggap bahwa foto itu adalah sebuah karya seni dari seseorang dan itu hanyalah sebuah editan saja. Karena tak bisa melakukan apa-apa lagi, Colin terpaksa pulang ke rumah. Keesokan malamnya, Colin pergi bekerja dengan diantarkan oleh kekasihnya yang bernama Ben. Saat bekerja, Colin ditemani oleh temannya yang bernama Jill. Namun ketika bekerja, mereka berdua tidak sempat bertemu. Ketika Colin sedang sibuk bekerja, dia tidak menyadari bahwa Jill telah diculik oleh dua psikopat bertopeng. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang fotografer bernama Peter, pacar Peter yang bernama Rose, serta asisten Peter yang bernama Chris yang berada di sebuah kota Los Angeles. Terlihat Peter sedang kesal dikarenakan gaya fotonya ditiru oleh Tom dan Gary. Dia mengetahui berita itu dari internet di mana di kota Spearfish sedang marak kemunculan foto orang mati yang disebar oleh Tom dan Gary. Peter menganggap bahwa mereka telah meniru pose modelnya dalam berfoto, namun bedanya di sini Tom memotret modelnya itu dalam keadaan mati. Peter pun memiliki keinginan untuk menyaingi Tom dan Gary dalam memotret orang mati tersebut. Peter mengira bahwa foto orang mati yang diambil oleh Tom hanyalah sebuah settingan saja, padahal yang sebenarnya terjadi orang di dalam foto itu memang telah dibunuh oleh Tom. Kemudian Peter, Chris, dan Rose pun memutuskan untuk pergi menuju kota Spearfish. Rencananya mereka pergi ke sana untuk melakukan pemotretan dengan tema kematian. Selain mereka bertiga, model bernama Victoria dan Trip juga akan ikut dalam pemotretan itu. Setelah perjalanannya lumayan jauh, mereka pun sampai di kota Spearfish. Nice job with the minivan, by the way. Like a wet sponge. Mula-mula mereka pergi ke supermarket tempat di mana Colin bekerja. Peter berencana untuk membuat pesta kecil-kecilan di villa mereka nanti malam. Di sana Chris bertemu dengan Colin untuk pertama kalinya dan dia langsung merasa tertarik pada kecantikan Colin. Kemudian datanglah Peter yang menyadari jika Chris suka terhadap Colin. Kebetulan Colin memiliki wajah yang cantik, Peter pun mengajak Colin untuk ikut ke pesta mereka nanti malam. Di malam harinya, Colin mulai bersiap untuk pergi ke pesta Peter. Namun sebelum itu, Colin memberi kabar pada Jill tentang dirinya yang akan pergi ke pesta. Akan tetapi di sini Colin tidak mengetahui bahwa yang dia ajak berbincang itu adalah Tom yang sedang menyamar menggunakan ponsel Jill. Saat ini Jill telah dibunuh oleh Tom dan Gary. Mengetahui jika Colin akan pergi ke pesta itu, kemungkinan besar Tom akan mengikuti Colin ke pesta tersebut. Setelah itu, Colin pun pergi menuju villa Peter. Baru saja sampai di pesta itu, Colin sudah dibuat kesal dengan tingkah Peter yang terus saja memotretnya tanpa izin. Wow, okay, alright. Pada akhirnya, Colin pun memutuskan untuk pulang saja. Sebelum pulang, Chris meminta maaf pada Colin atas perilaku buruk yang dilakukan oleh Peter pada Colin. Di mobilnya, Colin sangat terkejut menemukan foto wajah dari seseorang yang telah dikuliti.
Hal itu pun membuat Colin sangat takut hingga dia terpaksa memanggil polisi untuk menyelidiki tentang foto tersebut. Colin merasa bahwa orang yang telah meletakkan foto mengerikan itu telah mengikutinya selama ini. Meskipun telah mengatakan hal ini pada polisi, polisi tetap tidak percaya dengan perkataan dari Colin. Merasa muak karena tidak ada yang percaya padanya, Colin langsung beranjak pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Colin kembali dibuat kesal dengan kehadiran pacarnya yaitu Ben. Ben dan Colin mulai berselisih dikarenakan Ben yang merasa kesal akibat Colin yang pergi ke pesta bersama orang asing tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Kemudian Colin pun meminta Ben untuk pergi. Baru saja Ben keluar rumah Colin, dia langsung ditangkap oleh psikopat Tom dan Gary. Keesokan harinya, Colin meminta izin pada manajer tempat dia bekerja untuk resign saja. Colin berencana untuk pindah ke kota lain untuk menghindari orang yang sering mengikutinya. Saat bekerja, Colin bertemu dengan Tom. Di sini, Colin sama sekali tidak mengetahui tentang identitas Tom yang merupakan sosok psikopat yang sering mengikutinya. Colin merasa tidak nyaman dikarenakan Tom yang terus menatapnya dengan tatapan aneh. Alright, your total will be 109. Setelah Tom pergi, datanglah Peter dan Chris yang menawarkan pekerjaan pada Colin untuk menjadi model dalam pemotretan yang dilakukan Peter. Peter akan mengajak Colin pindah ke Los Angeles dan akan membiayai kehidupan Colin saat di sana nanti. Kebetulan saat ini Colin memang berniat untuk pindah dari kota tersebut, maka dari itu Colin pun langsung menerima tawaran pekerjaan dari Peter. Peter meminta Colin untuk datang ke villanya nanti malam dan besok pagi mereka akan segera berangkat ke Los Angeles. Kemudian Chris pun mengantarkan Colin pulang ke rumah untuk mengemasi barang-barang yang akan dia bawa. But don't worry, he's a fucking pussy. Anyway, I'll just... Colin mengirim pesan pada Ben untuk memberitahukannya jika dia akan meninggalkan kota Spearfish bersama dengan Peter dan Chris. Namun sayangnya yang membaca pesan itu adalah Tom. Mengetahui hal itu, Tom pasti akan mendatangi Colin ke villa Peter untuk mencegah kepergian Colin. Kemudian Tom dan Gary mulai membunuh Ben dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Kembali lagi ke Colin. Malam ini dia akan menginap di villa Peter karena besok paginya mereka akan berangkat menuju Los Angeles. Chris segera mengantar Colin menuju kamar yang akan dia tempati. Kemudian mereka berdua pun mulai berbincang-bincang tentang banyak hal. Chris dan Colin terlihat sangat nyaman berbincang-bincang dan di sini terlihat mereka berdua merasa ada kecocokan satu sama lain. Sementara mereka sedang asik berbincang, di villa itu juga terdapat Trip dan Victoria yang sedang melakukan mantap-mantap, serta Peter dan Rose yang sedang berendam di air panas. Sambil berendam, Peter berniat untuk memotret tubuh Rose. Peter yang sedang sibuk memotret Rose tiba-tiba saja dibunuh oleh Tom. Setelah itu, Gary mulai menyiksa Rose secara terus-menerus, sedangkan Tom sibuk memotret Rose yang sedang disisa hingga dia pun meninggal dunia. Setelah itu, Tom dan Gary melintas masuk ke dalam villa dan berhasil membunuh Trip dan Victoria yang sedang tidur di kamar mereka. Kembali lagi ke Colin dan Chris. Karena waktu sudah larut malam, Chris mau meninggalkan Colin sendirian di kamar, sedangkan Chris akan turun ke ruang tamu untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat Chris turun ke bawah, dia merasa sedikit aneh akibat suasana villa yang tiba-tiba saja menjadi sangat sepi. Chris pun berinisiatif keluar dari villa untuk mengecek keadaan, dan ketika berada di depan villa, Chris terkejut menemukan Rose yang sudah dalam keadaan meninggal. Chris pun segera mencari telepon untuk menelpon pihak polisi, tapi sayangnya semua telepon tidak bisa digunakan. Tiba-tiba saja listrik di villa itu mendadak padam. Di tengah kegelapan, Chris berusaha untuk memanggil Colin. Mendengar suara Chris, Colin berniat untuk turun ke lantai bawah, akan tetapi pintu kamarnya telah ditutup oleh Tom. Seketika Colin pun merasa sangat takut. Sementara itu, Chris yang sedang berada di tengah kegelapan mulai dibunuh oleh Gary. Setelah Chris meninggal, Tom pun membiarkan Colin untuk turun ke lantai bawah. Colin pun merasa terkejut melihat semua orang telah meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Saking ketakutannya, Colin berniat untuk kabur dari sana, namun sayangnya dia berhasil ditangkap oleh Tom dan Gary. Colin, can you look at me? Kemudian scene akan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja sampai di tempat kerjanya. Ketika dia bergegas masuk ke tempat kerjanya, dia menemukan foto Colin bersama dengan para korbannya sudah dibunuh oleh Tom. Kemungkinan besar wanita ini akan menjadi target pembunuhan selanjutnya dari Tom dan juga Gary. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.